Jadi sebelum ada hasil penyidikan laboratorium forensik, analisa digital, Pak ini bisa menjawabnya ya. Itu nggak boleh ada panggilan kepada Dr. Roy dan kawan-kawan. Menjelaskan terkait hukum acara, persoalan hukum acara. Ya. Sebelum saya jawab, mana? Dekat gini. Ya. Sebelum saya jawab, saya ulas dulu yang lainnya. Tapi halnya sama soal laporan. Ya, silakan bisa. Sebelumnya ada laporan kepada Dr. Suryo. Kebetulan saya juga boleh mengupas ini karena kan tadi sudah naikkan surat kuasa, ya. Nah, ini TPU asli ya. Nah, nggak ada yang palsu. Nggak ada yang lain. Nggak ada yang lain. Yang ini nih ketuanya adalah Profesor Egy Sujana. Sekjennya adalah Azam Khan, koordinatornya DHL. Nah, itu nggak ada lagi ya. Selanjutnya dilaporkan Pak Dokter itu oleh Ripsani, apa siapa Dokter Roy? Pelapornya Ripsani ya. Yang pertama. Ya, betul. Pak Dokter Roy. Ya. Pelapornya siapa? Kelompok itu Ripsani ya. Relawan itu. Nah, itu menurut hukum acara pidana boleh saja dia yang melaporkan, tapi nanti harus ada susulan BAP-nya itu Jokowi. Selama itu Jokowi tidak di BAP dalam pelaporan tersebut, itu berarti perkara itu tidak ada. Yang pertama ya diabaikan, itu tong sampah. Kecuali karena ini delik aduan harus Bapak Jokowinya yang maju. Boleh didahulukan kita nggak sempat ya kan. Nah, yang penting catatan masuk dulu. Tetap orangnya harus hadir. Jadi selama itu tidak hadir nanti Pak Dr. Suryo, itu nonsen itu perkara. Yang Jakarta Pusat. Ya, nah, itu ignore itu. Nah, selanjutnya Jokowi laporkan. Yang Polda Metro Jaya. Ya. Yang 1 hari kan? Ya, Polda Metro. Belum boleh ada panggilan sekalipun sebelum itu ada pemeriksaan terhadap ijazahnya. Karena untuk menyidik perkara laporannya. Jadi sebelum ada hasil penyidikan laboratorium forensik, analisa digital, Pak ini bisa menjawabnya ya. Itu nggak boleh ada panggilan kepada Dr. Roy dan kawan-kawan. Apalagi kepada Dr. Egy, ya kan, yang menyusul. Di sana Dr. Egy nggak ada di laporan pertama. Dulu waktu pertama nggak ada nama saya. Nah, nggak ada. Nah, sekarang ada, ya. Nah, jadi semuanya ini tidak boleh dipanggil sebelum ada itu. Karena polisi untuk menangkap itu harus punya kejelasan hasil lapor. Nah, tadi masalah ditekuk-tekuk begitu memang kita bingung. Seolah dia tidak begitu menghargai ijazahnya yang sulit dia dapat. Yang Dr. Roy sama Dr. Simon tuduh palsu, dia tekuk-tekuk. Ukuran ijazah itu lebih besar juga. Nah, daripada map dan menurut media SD, SMP, SMA dan S1 itu pasti tebal. Terus akan sayang ditekuk-tekuk. Sekolahnya susah, Bang Egy mau tekuk-tekuk ijazah asli. Ya enggak lah, malah dilaminating gitu. Alaminating. Dipajang. Nah, diperlihatkan beres. Tapi sudah lewat karena sudah dilaporkan. Mungkin sedikit Pak. Mungkin nggak Pak Dr. Rismon bahwa kegiatan lab forensik yang dikatakan Pak DHL itu selesai dalam 1 hari dan dengan orang-orang yang tersedia di Mabes Polri. Nah, itu ahlinya di tuh. Polda Metro Jaya, bukan Mabes. Nah, di Polda Metro Jaya ada nggak orang-orang itu untuk mengerjakan itu dalam 1 hari? Berdasarkan informasi perdebatan dengan Pak Roy di Kompas dan di Liputan 6, Pak Roy dengan Pak Yakub Hasibuan, mereka menunjukkan ijazahnya, pengakuannya SD sampai S1, tetapi bukan berarti meninggalkan, dibawa pulang. Kesannya seperti itu, dibawa kembali. Nanti kalau diperlukan akan kami tunjukkan lagi begitu. Jadi dilipat-lipat ya. Iya, dilipat-lipat. Jadi belum ditinggalkan untuk dikaji secara forensik. Dari pemahaman saya atas penjelasan Bapak Yakub Hasibuan itu, ya cuma ditunjukkan, setelah itu dibalik bawa lagi. Ini yang saya jawab, kalau hanya diperlihatkan tidak boleh memanggil para telapor ini. Harus memiliki hasil dan membuat saksi-saksi mereka. Ini belakangan ini. Iya. Nah, jadi gini. Terus. Ya, biar dulu. Biar selesaikan dulu di situ ya. Iya. Selesaikan dulu.
Jadi artinya Ya, ya, ya. artinya kalau pemahaman dari Dokter Rismon itu, Fokus dulu di sini. Siap, siap. artinya yang saya mau sampaikan adalah ketika pemahaman Dokter Rismon itu hanya diperlihatkan daripada bahasanya ya, itu hanya diperlihatkan. Itu artinya tidak bisa memanggil beliau ini. Karena mereka penyidik ini kan mau memenjarakan orang. Ya kan? Ya harus lengkap lah bukti mereka. Bukan hanya bukti diperlihatkan. Justru yang diperlihatkan itulah yang dipermasalahkan oleh Pak Egy 3 tahun ini. Oleh Pak Rismon dan oleh Pak Roy. Justru yang diperlihatkan kepada penyidik tersebut itulah yang dipermasalahkan. Mau asli apa tidak? Asli pun dipermasalahkan sama mereka melalui ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan itu tidak boleh bohong. Ya, Tidak boleh, tidak bisa. Tidak bisa bohong. Ilmu pengetahuan. Ya, artinya kalau Pak Rismon kan bohongi kita bisa. Kita nggak tahu, nggak ngerti. Tapi ilmu pengetahuan itu tidak boleh bohong. Ilmunya termasuk sejarah, apalagi ini mengandung digital. Itu nggak boleh. Itu hukumannya bisa neraka juga oleh orang-orang yang ahli itu yang membohongi kita. Ya kan? Kalau tetap dipaksa untuk dipanggil Pak Roy ini, mendingan nggak usah datang atau gimana menurut? Kalau menurut saya ya, ini di luar pada itu. Ya, artinya memang ada panggilan itu kalau nggak datang sekali, 2 kali dijemput. Ya. Ini kan masalahnya nih, penegakan hukumannya benar apa tidak? Kalau benar datang boleh, tapi hanya untuk menanyakan. Ya, pengacara cukup juga boleh menanyakan. Sudah dilepor belum? Kalau belum, kami ajak pulang ini klien kami. Gitu. Ada lagi yang kedua, tidak perlu hadir. Apa alasannya kalau tidak dihadir? Bilang, ini kan sedang diselidiki yang perkara laporan dari TPUA. Ditangkap, Ya kan? Ya. Kalau apa? tiba-tiba ditangkap. Ngelawan. Lawan di mana? Orang dibawa. Jadi bagaimana? Maunya di mana? Bang, kau tanya, kalau pengacaranya aja yang datang? Boleh saja untuk menanyakan tadi. Nah, itu nanti teknis sih, Bu. Teknis kami nanti ada tuh Bang Egy paling jago tuh teori-teori. Ya kan? Karena tadi ada jawaban dari saya bahwa boleh mempertanyakan. Sudah belum? Kalau belum ngapain? Kan nanti bisa tersandung-sandung di tengah. Apa memang mau mencari restoratif justice, perdamaian, ya kan? Oh, Itu jadi seperti itu kalau belum. Polri harus utamakan itu. Ya. Iya, tapi dalam rangka bukan berarti nanti kalau nggak baru kita periksa, baru kita lapor, nggak boleh dong. Harus lengkap dulu baru metode itu berjalan. Kedua tadi bisa keberatan juga, ya masalah terima nggak terimanya itu adalah urusan daripada kepolisian. Tapi kami punya hak untuk menyatakan kenapa nggak ini dulu diperiksa. Ini kan sudah ada laporan lebih dulu. 9 Desember ya. 9 Desember 2024. Dan kemarin Pak DHL ke Bareskrim untuk itu. Nah, kebetulan saya bisa juga menyampaikan bahwa kebetulan saya sudah pernah di BAP. Besok Selasa juga ada 3 orang di BAP, yaitu Rustam, Rizal Fadilah, dan Medi. Oke. Ya kan? Jadi buat apa nanti kan benturan. Jadi artinya nanti masyarakat memandang apakah ini ada perpecahan dari tubuh Polri. Pecah nggak ada masalah, tapi penegakan hukum harus tetap dilaksanakan. Demikian ya, tidak boleh mengurangi, merugikan masyarakat. Apalagi terlapor orang-orang ilmiah ini. Orang ingin sumbang sih ilmu pengetahuan mereka. Jangan dizolimi. Ini susah nih, kita memang berharap mudah-mudahan Bapak Presiden Prabowo memperhatikan ini semua. Apalagi pernah kemarin dihimbau oleh Dr. Rismon yang jauh-jauh dari Bali sekolah capek-capek, ya kan? Ini lagi mau sumbang sih ilmunya. Demikian saya rasa cukup dulu ya. Mudah-mudahan diperhatikan. Baiklah pemirsa dimanapun Anda berada.